Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 23 Oktober 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohonnya, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan diperlukan dalam kehidupan Kristiani. Pertobatan itu mengalir dari sikap iman yang terus-menerus perlu dikembangkan. Dua peristiwa digunakan Yesus untuk menyadarkan pentingnya pertobatan itu, yakni peristiwa tragedi kematian orang-orang Galilea dan bencana runtuhnya tembok Siloam. Bencana itu bukan hukuman. Bencana itu ajakan untuk bertobat. Dengan sebuah perumpamaan, pertobatan itu diwartakan. Pohon yang tidak berbuah bisa diberi waktu dan kesempatan sesudah mendapatkan perawatan. Tetapi bila tetap tidak berbuah, sebaiknya dipotong saja. Apakah pertobatan yang demikian kita terus usahakan sehingga menyuburkan hidup iman kita? Pohon yang berbuah menjamin masa depan, sedang pohon yang mandul kehilangan kesempatan itu. Para murid Yesus disadarkan oleh kenyataan itu agar benar menyuburkan hidup beriman mereka. Bukan buah banyak yang dituntut, melainkan buah yang bermutu atau berkualitas. Tanpa buah yang berkualitas itu, hidup sepantasnya ditebang. Masa depan hidupnya tanpa jaminan. Oleh karena itulah, perumpamaan Yesus ini menjadi sebuah peringatan bagaimana kesempatan dan kemungkinan rahmat
harus dimanfaatkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pencurahan Roh-Mu ke dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa selalu berjalan di jalan yang Kau tunjukkan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga bila hidup kami melenceng dari apa yang Kau kehendaki, semoga kami segera menyadarinya, menyesalinya, dan melakukan pertobatan dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin disempurnakan dan kami semakin mengalami masa depan surgawi, sehingga kami pun juga merasakan kebahagiaan baik di dunia ini maupun kelak dalam kerajaan surga. Semoga semangat pertobatan dalam hidup kami semakin kami tingkatkan, sehingga kami sungguh mengalami sukacita di dalam iman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, keluarga kita, rencana-rencana baik kita, perjalanan hidup kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.